alamin wa lahum dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Prova Channel yang akan memberikan video-video yang menarik tentunya buat Anda, terkhususnya video-video tentang hadroh, tentang musik, tentang audio, tentang sound system juga lengkap di Prova Channel. Silahkan like, share, and subscribe-nya untuk sahabat-sahabat sopeker semuanya. Tentunya kalian sudah paham apa yang ingin saya bahas di video kali ini. Di depan saya sudah ada bass Habsyi, berikut tamnya. Oke. Tamnya di sini pakai stand. Kenapa kok pakai stand? Karena saya akan membagikan tutorial cara bermain bass dengan satu orang. Cara bermain bass tam satu orang. Bagaimana sih caranya? Berikut akan saya ulas informasinya. Tetap simak video ini, jangan di-skip. Tetap simak sampai habis biar kalian paham bagaimana caranya memainkan bass dengan tam satu orang, tidak dipisah. Biasanya dipisah. Bass satu, tam satu. Kalau ini bass sama ini sama bass sama ini sama tam. Bass sama tam itu biasanya dua orang yang megang. Saya akan bahas bagaimana cara bermain bass dengan tam itu hanya dimainkan oleh satu orang. Berikut videonya, tetap perhatikan dan tetap simak video ini sampai selesai. Yang perlu diperhatikan, kalian harus paham cara bermain bass. Kalau kalian sudah paham main bass, kalian juga harus paham cara main tam. Biasanya kalau orang sudah paham main bass, tentunya kebanyakan itu paham main tam. Tapi sebaliknya, kalau orang paham main tam, kadang sulit untuk bermain bass. Ada orang yang bisa tam, terkadang belum tentu bisa bermain bass. Tapi kalau orang sudah bisa main bass, insya Allah kebanyakan itu gampang main tamnya. Intinya bass sama tam itu bermain secara bergantian. Satu contoh di kur di setelah naik itu biasanya gantian. Seperti itu ya. Oke. Biasanya seperti itu. Bermain secara gantian. Bass sama tam itu tidak akan pernah bermain secara bareng. Tidak akan pernah. Akan jelek hasilnya. Maka dari itu biasanya kalau bass sama tam itu bermain secara bergantian. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Bagaimana sih caranya kita bermain bass dengan satu orang? Bermain bass tam dengan satu orang. Kalau bermain bass tam dengan satu orang, kita harus menyediakan stand buat tamnya. Kalau tam aslinya seperti ini, kita buka dulu. Nah, dipegang seperti ini kalau dua orang. Ya. Tapi kalau satu orang mau dipegang, tangan yang kiri ini bagaimana kalau nabuh bassnya? Jadi kita harus menyediakan seperti ini stand. Entah kalau di rumah kalian, di tempat kalian standnya seperti apa. Coba seperti ini, dipasang. Nah, seperti ini. Oke. Kita harus memfokuskan antara dua lini, yaitu kanan. Kita fokuskan kanan di tam, atau kebalikannya, kalian tamnya bisa di kiri, bisa juga. Dan fokuskan yang tangan satunya di bass, tangan satunya di tam. Kita taruh di tempatnya sendiri-sendiri. Coba kita mainkan bassnya dulu. Seperti ini hasilnya. Yang kanan masih diam. Lalu kita praktekkan yang kanan dengan tamnya, disesuaikan dengan alur temponya. Nah, seperti itu.
sama tam itu secara bergantian. Kalau bass biasanya gini. Oke, jadi kalau tam bunyinya seperti ini. Kalau digabung, maka akan seperti terpisah. Seperti bass sama tam itu dua orang, padahal yang main satu orang. Ya, tadi harus ada stand-nya, stungnya. Jadi kalau digabung bunyinya seperti ini. Terus, seandainya ada pertanyaan, oh iya, bos, apakah kalau orang main bass sama tam itu, kalau yang mainkan itu hanya satu orang, apakah bisa ngeropel? Oh, tentunya bisa. Tentunya bisa. Bagaimana, bos? Kan cuma tangan satu yang main bass. Yang main tam cuma tangan satu. Biasanya kan kalau main bass ini diberdua, megang stick dua seperti ini. Ya, megang stick dua seperti ini, buru bisa ngeropel. Seperti itu. Nah, terus orang tangan yang kanan sudah dipakai buat megang buat megang tam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus ngeropel? Nah, di situ. Apakah bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Yang penting itu tadi, kita harus fokus. Fokus kita harus pecah menjadi dua. Yakni otak kita ya, terutama bukan tangan. Kadang orang salah persepsi. Itu kok keret, itu kok ngerol. Nah, meskipun main darbuka itu kok ngerol. Itu tangannya itu enak itu, ditukar sama saya. Wah, itu salah persepsi. Sesungguhnya yang lentur bukan tangannya. Yang lentur bukan ototnya. Yang panjang bukan, ini tak benar tangan mempengaruhi. Cuman yang memainkan itu kan pikiran, otak. Jadi otak kita harus fokus pada dua lini. Kalau main bass, kita harus fokus pada bass, kita harus fokus pada tam. Ya. Seperti itu. Jadi bukan tangannya yang keret, melainkan pikiran kita yang bisa membawa tangan kita supaya menjadi roll atau lebih cepat atau tempo yang standar atau tempo yang tune-nya yang pas. Seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa bermain bass ropel dalam cara bermain satu orang, bass sama tam satu orang? Caranya seperti ini. Saya balik lagi bassnya biar kelihatan. Gini. Tetap karena tadi yang kanan buat pegang tung, yang kiri pegang stick seperti ini. Terus yang kanan pakai tangan, ngeropelnya pakai tangan. Nah, bagaimana cara menaruh tangan yang tepat? Kita taruh di tengah-tengah bass ini. Maka kalau kita ditaruh di tengah-tengah mika, maka bunyinya akan sama seperti tangan yang ada sticknya. Jangan dipental ya, jangan dipental gini, Maka kita kepalkan, kita kakukan. Yang kita hantamkan adalah sini, sininya ya. Sininya kita hantamkan ke tengah-tengah mika sini. Maka bunyinya akan seperti pakai stick. Nah, gimana ropelnya? Sama. Nah. Oke, sekarang kita pakai tamnya. Kita taruh di posisi ini. Kenapa kok saya hadap ke sana? Biar kelihatan. Kameramen kelihatan? Oke. Bagaimana sih caranya? Oke. Waktu kita ngeropel gini, ini kan kosong. Kita taruh di tamnya. Tidak usah
Kalau katanya bahasa Inggrisnya itu tahu sapo gripo. Tahu bahasa Inggris sama bahasa Madura tak tahu ya. Yang penting nggak usah terburu-buru, nggak usah terburu nafsu, nggak usah. Santai saja ya. Yang penting kita fokus bahwa otak kita tuh memang harus fokus bahwa kita sedang pegang dua alat. Ingat, yang perlu diperhatikan, kita harus fokus kita itu pegang dua alat. Jangan sampai kita fokus ke satu alat. Kita harus fokus ke dua alat karena kita satu orang memegang dua alat. Kita harus fokus ke tam, kita harus fokus ke bass. Oh iya, saya pegang bass. Oh iya, saya juga pegang tam. Jangan sampai kita fokus kita tuh terhenti di bassnya toh. Kadang ada orang kan bisa mau megang dua, itu orangnya fokusnya di bass toh, tamnya hilang. Saya contoh gini. Kadang cekat gini tangannya. Makanya kita harus memfokuskan kedua alat. Oh, kita harus fokus kita itu pegang tam sama bass. Harus fokus gitu. Di-skat dulu kameramen. Oke, sekarang kita coba praktekkan dengan lagu. Kita praktekkan lagu yang ada rollnya. Supaya kalian paham, ingat kita harus fokus bahwa kita sedang megang dua alat, yaitu bass sama tam. Dan rollnya yang kanan, karena saya yang kanan ini pegang tam, maka apabila sudah nyampe di bass, kita harus pakai tangan yang kanan. Seperti ini. Caranya bagaimana? Kita taruh di tengah-tengah mika dengan cara tangan mengepal seperti ini. Oke. Kita pakai lagu yang roll. Tambahnya seperti ini. Kita harus fokus bahwa kita memegang dua alat hadroh seperti itu. Terus pertanyaannya, loh, apakah nggak capek? Tidak. Kalau seandainya ada orang bertanya, kenapa? Apakah nggak capek megang dua? Enggak. Tergantung dari orangnya yang megang. Kalau orangnya megang sambil
mengeluarkan ototnya, maka akan capek. Yang penting cara bermain bass sama tam itu, kalau seandainya mau bermain satu orang, ya itu tadi, kita harus fokus bahwa kita sedang megang dua alat. Dan yang kedua, kita tidak boleh badannya ini tidak boleh ikut. Ya, santai saja, tangan saja yang bermain, karena yang buat ngetuk tangan. Nah, kalau kita mau badan kita ikut, kita sambil menikmati dengan kita mengangguk-anggukkan kepala sambil menikmati. Yang penting kita sudah menikmati. Seperti itu ya. Jadi cara ngerofalnya, nah seperti itu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Oke. Insya Allah akan saya upload beberapa hari lagi video-video tutorial yang berikutnya untuk kita berbagi ilmu. Bukannya saya untuk mengajari, kita untuk sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman. Saya dulu juga bukan hanya pegang satu, saya dulu pernah megang 3 bahkan sampai 4 alat. Sombong amat. Seperti itu. Biasanya kita untuk apa? Untuk sharing-sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.